Kita beralih kepada riset dan juga teknologi. Apakah pandemi ini juga memberi sejumlah tantangan kepada proses riset dan juga teknologi dan juga mungkin kualitas riset kita saat ini, Mas Nadiem? Iya, kita memang sudah sebelum pandemi pun kita sudah punya tantangan yang besar di riset dari sisi penganggaran, dari sisi juga untuk memastikan bahwa riset tersebut adalah bisa diimplementasi untuk masyarakat kita. Jadi tantangan itu sudah ada sebelum pandemi. Selama pandemi ini tantangannya adalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Tentunya protokol kesehatan dan situasi pandemi ini memberikan tantangan dari sisi logistik, dari sisi melanjutkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan banyak interaksi fisik untuk melakukan riset, misalnya riset di lapangan dan lain-lain. Jadinya, tetapi kita memastikan bahwa perguruan tinggi itu masih boleh mengoperasikan riset yang mereka lakukan dan mahasiswa pun masih bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi kita benar-benar mendorong melalui kebijakan dan juga berbagai macam inisiatif untuk memastikan bahwa riset itu tidak stop di universitas. Jadinya mahasiswa pun bisa masih masuk ke dalam kampus. Selama ini mahasiswa boleh masuk ke kampus untuk hal-hal yang bersifat praktek. Mereka harus menggunakan laboratorium dan lain-lain, itu diperbolehkan. Sudah dari bulan Januari. Yang belum boleh itu kan di daerah-daerah tertentu adalah untuk kumpul-kumpul di dalam satu ceramah, ya kan, dalam satu ruangan. Kalau berpuluh-puluh bahkan ratusan anak dalam satu ceramah itu kan bisa menjadi klaster. Tapi laboratorium, melakukan riset di lapangan itu di dalam grup-grup yang lebih kecil itu masih diperbolehkan selama ini. Dan kami meluncurkan sebenarnya untuk riset ya 2 skema insentif. Yang pertama adalah competitive fund yang diberikan kepada perguruan tinggi ini pada saat mereka mengajukan proposal untuk pengajuan riset yang memiliki kontribusi langsung kepada masyarakat. Jadinya mereka boleh memilih suatu spesialisasi riset dan itu yang akan mendapat akses dari competitive fund ini. Dan harus melibatkan tentunya mahasiswa-mahasiswanya juga dan dosen-dosennya. Itu yang kuncinya daripada program tersebut. Kita juga telah meluncurkan program namanya Dana Padanan atau Matching Fund. Ini luar biasa efektifnya. Kita menyediakan ada platform online namanya Kedaireka. Kita menawarkan setiap perusahaan yang memasukkan Rp1, kita memberikan Rp1 untuk pendanaan riset atau proyek di dalam perguruan tinggi. Jadinya ini dalam waktu 2-3 bulan langsung laku total anggarannya. Jadinya ini merupakan suatu kesuksesan insentif yang pasti akan kita konsiderasi untuk tahun depan bagaimana mereplikasi dan meningkatkan skalanya. Jadinya skema itu benar-benar mendorong industri untuk berpartisipasi dalam riset, dan karena kalau industri yang berpartisipasi artinya riset secara otomatis punya potensi dihilirisasi. Ya kan? Punya potensi menjadi suatu inovasi atau produk yang bisa digunakan masyarakat secara lebih luas. Jadi itu hal yang menurut kami arahan riset terapan yang mau bisa diimplementasi secara lebih cepat, itu menjadi salah satu fokus area riset kita. Baik, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.